Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'anni utawi tenang. At-ta'anni utawi tenang iku minallahi saking Gusti Allah. Wal ajalatu lan utawi buru-buru iku minasyaitani saking setan. Nanti besok mah bawa buku itu ya, buku putih. Lalu pada nulisin terjemahannya. Kadang Abi tuh jelasin tapi nggak terjemahin. Maka senior nih, ada Andre, ada Aldi, ada untuk menerjemahkan bukunya, ada untuk mencatat penjelasan. Bisa jadi Abi hanya memberikan penjelasan saja, tapi tidak menerjemahkan. Nah, nanti adik-adik kelas kalau misalnya butuh terjemahan ya ke senior, apa mas artinya ini terjemahannya apa gitu. Mumpung masih halaman 6. Jadi dari awal tuh, 1 terjemahannya apa, 2 terjemahannya apa. Lumayan buat amal. Kalau yang besar bukunya 2. Sebenarnya anak-anak kecil bukunya 2 juga. 1 untuk menulis terjemahan, 2 untuk menulis penjelasan. Ilmu wa'alikil kitab, ilmu itu harus diikat. Yang mengikat itu adalah kolam, pulpen. Bukannya mengikat itu kepala. Kalau yang mengikat itu kepala pasti akan hilang. Pengajian pagi ini itu akan kamu lupakan, bisa jadi besok, lusa, atau seminggu lagi. Keterangannya tuh, apalagi sampai kamu nggak di pondok, apalagi sampai tua. Sedangkan pengajiannya setiap hari, belum tentu kamu lihat YouTube juga. At-ta'anni minallah wal ajalah minasyaitan. Ta'anni itu artinya tenang. Ajalah itu artinya buru-buru. Jadi kalau ngelakuin buru-buru apapun itu dari setan. Kecuali beberapa hal yang harus buru-buru. Yang pertama, bayar hutang harus buru-buru. Yang kedua, nganterin jenazah. Yang ketiga, menikahkan anak gadis. Pertama apa tadi? Bayar hutang. 2, nganter jenazah, nguburin orang. Yang ketiga, menikahkan anak gadis. Yang keempat, mengqadha sholat.
Nah, baru dari Allah. Selain itu buru-buru dari setan semua. Bahkan terkait dengan berbicara pun kamu ngebelit berbicaranya, itu dari Allah. Penilaian akhlak udah belum? Nah, dipajang loh. Dipajang loh. Anak-anak koreksi diri. Pajang ke sini, di share ke grup. Kalau rapot di share ke masing-masing wali santri, termasuk di dalamnya itu ada penilaian akhlak. Nah, penilaian akhlak yang kemarin tuh di share ke pondok ke sini putra, share juga ke orang tua. Kalau bisa diarsipkan ke putri nggak apa-apa, untuk dipajang di putri itu urusan putri, diarsipin aja. Kalau ada orang bicaranya tenang itu bagus, dia akan bisa mengalahkan situasi. Jadi jangan pernah ketika berdebat tuh buru-buru. Satu, dari setan, yang kedua pasti kita kalah. Buru-buru itu akan menjadikan kita grogi. Beda kalau tenang. Kalau tenang, kita akan bisa berpikir jernih. Kamu naik motor sembarangan ugal-ugalan, nggak pakai helm, SIM-nya mana? Coba bikin tenang. SIM. Bentar Pak, saya periksa dulu ya. Kebetulan nggak bawa nih, gimana dong? Salah kamu. Ya tapi kan punya. Kalau misalnya tenang ya, tapi kan punya. Dia mana punya? Di rumah. Emang harus dibawa Pak? SNK-nya lah, SNK saya bawa sini ya. Ya SIM-nya sekalian. Kalau SIM-nya difotoin aja gimana? Saya rada malas bawanya. Beda dengan orang yang dibentak sedikit aja udah grogi ya, karena suka buru-buru kalau bicara. Kalau dari keluarga Abi yang ngomong suka buru-buru tuh Angasep, suka gelibat. Nah, Mas Andre termasuk, namanya sabkul lisan, gelibat kalau ngomong. Ya orang ada yang begitu kalau ngomong. Nah sekarang belajar tenang kalau bicara, tenang, santai. Sebab kalau bicaranya tenang, santai akan bisa mendominasi ruangan, suasana. Kenapa nih? Ada apa nih? Apa? Gitu. Tenang, duduk. Nah, itu orang-orang santai tuh begitu. Maka betul at-ta'anni minallah wal ajalah minasyaitan. Isnani utawi rong menusok, utawi wong loro. Iku layan duru ora ningali sapa Allahu Gusti Allah ilaihima marang isnani. Yaumal kiamati ing dalem dina kiamat, qati'ur rahimi siji rupane wong kang megot seduluran, wajarus su'i lan tetangga kang ala. Kelak di padang mahsyar manusia akan dibangkitkan dari kubur. Langkah kita itu beberapa kali lagi yang pertama, langkah pertama kita kelak itu di kuburan. Langkah kita sekali lagi itu di mana? Kuburan. Setelah kita kuburan, lalu kita dibangkitin di padang mahsyar. Lalu setelah di padang mahsyar kita akan memulai proses akhirat, perjalanan panjang. Satu pos dengan pos yang lain tuh 50.000 tahun. Antri seluruh manusia kumpul di satu. Itu namanya yaumal qiyamah, pada mahsyar. Nah, di pada mahsyar itu ada orang yang diperhatiin sama Allah, ada orang yang diabaikan sama Allah. Jadi badan kita, jasad kita itu normal seperti semula. Punya fisik, punya daging, butuh pipis juga.
butuh minum, butuh makan. Ya dikubur ya. Dikubur, ada yang mengatakan ruhnya saja terpisah dengan badan. Tapi kalau di padang mahsyar nanti disatuin antara jasad dengan ruh. Nah, ketika jasad nongol lagi dengan ruh, maka unsur-unsur manusiawi dan biologi itu terterap lagi. Nanti kan, mata bisa lihat, yang lihat mata bukan telinga. Yang dengar ya telinga, yang dengar telinga, yang bisa bicara mulut. Nanti ada waktunya al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Al-yauma pada hari itu. Nakhtimu kami tutup afwahihim mulut-mulut manusia. Wa tukallimuna aydihim. Dan tangan-tangan mereka tukallimu berbicara na kepadaku. Wa tashhadu arjuluhum dan kaki-kaki mereka itu bersaksi. Ada waktunya itu. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan kaki-kaki mereka menjadi saksi atas apa yang mereka perbuat. Jadi yang bicara itu nakhtim, khotam. Khotam itu nutup. Khotamallahu ala qulubihim. Allah menutup hati mereka. Khotam itu artinya menutup. Rasulullah itu khotamul anbiya, penutup para nabi. Ya. Nah apa? Al-yauma hari itu nakhtimu kami tutup afwah famun mulut-mulut mereka. Ada waktunya, tapi begitu keluar dari kubur pada mahsyar maka tidak begitu langsung ditutup mulutnya, suruh pada teriak dulu. Jadi sisi biologi manusia itu akan kembali seperti semula. Ya pengen pipis yang keringetan, nanti keringetnya banyak gitu loh. Ya lapar, ya haus. Sementara nggak ada warung. Kalau tuh ada warung kita nggak punya uang. Sedangkan pada saat itu innal awwalina wal akhirin, dari awal sampai akhir, la majmu'una dikumpulkan ila miqati yaumin ma'lum, menuju ke sebuah mikot. Tahu mikot kemarin aku bahas. Mikot itu tempat permulaan haji kalau di Mekah. Kalau dari Madinah mikotnya Bir Ali. Kalau dari Irak berarti Zatul Irqi. Kalau dari Yaman mikotnya itu Yalamlam. Mikot itu tempat, kawasan di mana seseorang mulai ikhram, nama ikot. Nah, artinya di padang mahsyar juga ada mikot. La majmu'un, akan dikumpulkan semuanya ila mikot, menuju permulaan ikhram. Jadi kayak orang ikhram pada mahsyar. Yaumin ma'lum, di hari yang semua orang tahu. Hari itu hari yang menegangkan. Nah, saat itu kita butuh syafaat Nabi karena pada saat itu kita jadi gelandangan. Dalam gelandangan di padang mahsyar itu seluruh manusia jadi gelandangan. Yang soleh ataupun tidak, yang baik ataupun tidak, semua jadi gelandangan. Apa maksudnya gelandangan? Nggak ngapa-ngapain. Nggak diapa-apain, nggak ngapa-ngapain, nggak diapa-apain, panas terik matahari, bengong, nggak lihat apa-apa, nggak denger apa-apa, paling denger seruan-seruan manusia, oh gimana ini gitu. Di padang mahsyar tempat bingung, gitu. Ngerti bingung ya? Nggak ngerti mau ngapain, kamu nggak jenuh nggak mau ngapain, pontok nggak ada kegiatan. Siswa santri pengennya libur, tapi begitu dikasih libur nggak ada kegiatan, gabut, jenuh. Ya kamu habis itu tinggal di kandang, gitu. Apalagi nggak ada kegiatan, nggak dikasih handphone, nggak dikasih kitab, meneng,
2 jam juga udah jenuh. Manusia kan jenuhan, punya sifat jenuhan. Kerja lama-lama jenuh, di pasar lama-lama jenuh, dagang lama-lama jenuh, mondok lama-lama jenuh. Innal insana kana dha'ifa. Manusia itu sifatnya lemah mental termasuk. Gampang jenuh, nanti punya istri jenuh, yang istri punya suami jenuh. Hampir semua begitu. Sementara kalau di padang mahsyar nggak ngapa-ngapain. Ada kerjaan di padang mahsyar satu, nyari keluarga. Nyari keluarga. Mana adik saya, mana, tapi ribetnya bukan main nyari keluarga. Bayangin, manusia dan jin kumpul jadi satu. Jumlahnya jin banyak banget, melebihi manusia. Belum hewan. Wa idzal wuhusyu husyirat. Hewan-hewan ikut dihusyirat di mahsyar. Jadi semut, kucing, kudanil semua ikutan semua pada mahsyar tuh, berbondong-bondong. Kucing-kucing, ayam-ayam kita ternak. Jadi makin membuat suasana itu mengharukan. Sudahlah kita manusia banyak, katon jin-jin yang ada tanduknya. Kita kan sih nggak bisa lihat jin. Pada mahsyar bisa lihat jin kita. Ngokin modelnya jin, macam-macam, ada gede tinggi atau apa. Sementara manusia di hari ini saja angkanya mencapai 7 miliar. Hari ini nih. Kalau misalnya tahun-tahun sebelumnya sampai lahirnya Nabi Adam berapa dikumpulin? Jadi satu, keringatnya bercucuran. Itu adalah hari yang pasti. Nah, bingung kita tuh. Pada saat itu yauma yafirrul mar'u min akhihi. Yauma hari. Yauma yafirru, hari di mana seseorang itu lari. Al mar'u yafirru al yauma min akhihi, dari saudaranya. Kayak orang nggak kenal lagi. Tapi nanti setelah mau hisab ya. Wa ummihi, lari dari ibunya. Wa abihi, lari dari bapaknya. Wa sahibatihi, lari dari istrinya. Wa banihi, lari dari anak-anaknya. Lari dari saudara, lari dari ayah, lari dari ibu, lari dari istri, lari dari anak-anaknya. Kayak udah nggak kenal lagi. Udah mahsyar tuh. Likulli imri'in, setiap orang, yauma idzin, pada hari itu, sya'nun, mempunyai urusan yughni, yang membuat mereka sudah tidak butuh keluarga lagi. Jadi awalnya cari-cari keluarga dulu, mana istri saya, mana itu. Bingung, nganggur, dari keluarga, susah, cari, capek gitu. Capek banget. Kamu berdua sama istri, kalau pisah di Mina, kalau haji, atau di Arafah, kewalahan. Apalagi misalnya tidak ada pembina, pembimbing. Kas bendera apa enggak, bikin nangis pokoknya. Orang kalau misal terpisah dari keluarganya, bikin nangis. Di Mina tuh, bikin sedih aja. Apalagi pada mahsyar ini, berpisah sama istrinya, nyari-nyari istrinya. Suatu ketika ada pengumuman, hei, sekarang kalian akan menghadapi hisab, menghadapi timbangan amal. Setelah ada pengumuman itu sudah nggak mikirin anak-anak lagi. Bahkan ketemu sama anaknya, kan, Pak, pusing lagi mikirin tanggung jawab saya, kan, perbuatan saya di dunia. Nah, ada 2 orang yang kelak di padang mahsyar itu nggak akan dilihat sama Allah. Allah nggak mau mandang sama sekali wajahnya. Yang pertama, orang yang suka memutus tali silaturahmi. Jadi sama kakak, sama adik, sama paman tuh, musuhan. Yang kedua, jarusuk, menjadi tetangga yang centil, genit, suka ganggu tetangga yang lain.
Jadi kalau menjadi tetangga, kita suka iri sama tetangga yang lain, sampai kita bikin masalah. Awas, hati-hati. Orang seperti itu kelak tidak akan dipandang sama Allah di padang mahsyar. Tapi di tempat manapun, kita pasti akan nemuin tetangga yang begitu. Udah bisa sadar aja udah. Tapi ke tempatnya Umi, Ambit ada yang begitu. Jika lu adas di sini ada yang begitu. Abi punya pondok di Kawung, ada tetangga yang begitu. Ada lagi di Sijaga, ada tetangga begitu. Jadi kayak, oh ini mah emang harus ada ya gitu. Kalau Abi minta mereka semua mati secara bersamaan, nggak mungkin. Yang manusia harus ada. Nanti misalnya kita pindah ke Kuningan, ada lagi yang bikin hatinya nyesek nih tetangga. Ya karena tetangga yang jarus itu nggak habis-habis. Yang penting kitanya jangan menjadi jarus. Udhullah wallahu a'lam.